kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Kak Masta membawakan renungan yang berjudul 100% manusia dan 100% Allah. Suatu hari Bapak Pendeta memergoki jemaatnya berjudi di halaman gereja. Lalu dia memarahi mereka dengan membalikkan meja-meja judi itu. Kira-kira apa ya pendapat orang yang melihat cara Bapak Pendeta itu? Bisa saja ada yang berkata, saya menyetujui maksudnya, tetapi ya nggak usahlah sampai membalik-balikkan meja seperti itu. Kalau seandainya Yesus menjungkir balikkan meja, apa coba pendapat kalian? Mungkin kalian akan berkata, masakan sebegitunya Tuhan Yesus Kak Masta. Tapi harap kalian tahu ya, peristiwa itu benar-benar pernah terjadi. Kitab Yohanes menceritakan bahwa pada suatu hari Tuhan Yesus melihat orang-orang berjualan hewan persembahan di halaman bait Allah. Lalu dia marah dan membalikkan meja-meja itu. Perhatikan apa yang diperbuat Yesus menurut Yohanes. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka semuanya. Uang penukar-penukar dihambur-hamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dijungkir balikkannya. Kepada pedagang merpati itu dia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bagaimana perasaan kamu ketika membaca tentang cara bertindak Yesus ini adik-adik? Kita pasti merasa, mengapa ya Tuhan Yesus sampai sebegitunya, sampai membalikkan meja-meja dan juga bangku-bangku. Sepertinya kita jadi malu ya kalau agama lain mengetahui cerita ini. Kenapa tidak dihilangkan saja ya? Sebenarnya, para pengarang Injil bisa saja membuang atau memperhalus cerita ini. Tetapi justru kitab-kitab Injil hendak menunjukkan sesuatu tentang hakikat Yesus, yaitu menunjukkan hakikat kemanusiaan Yesus adik-adik. Namun, bukan satu-satunya hakikat Yesus yang hendak diperlihatkan. Ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang di bait Allah terkejut, heran, dan menuntut pertanggungjawaban Yesus. Yohanes 2:18 dituliskan, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lalu Yesus menjawab di Yohanes 2:19. Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tentu saja tidak ada yang mengerti tentang ucapan Yesus ini adik-adik. Bait Allah yang dibangun dalam kurun waktu puluhan tahun, mana ada orang yang bisa membangunkannya dalam 3 hari. Baru beberapa waktu kemudian murid-murid Yesus mengerti bahwa ucapan Yesus itu adalah nubuat yang berbentuk kiasan tentang kebangkitannya. Apa yang ditunjukkan Yesus melalui ucapannya tadi adalah sifat keilahiannya Yesus. Yesus adalah penjemahan Allah. Yesus orang Nazaret memiliki 2 hakikat sekaligus. Dia adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Dia adalah manusia dengan segala sifat kemanusiaannya. Dia bukan setengah manusia, melainkan benar-benar manusia. Karena itu dia punya sifat manusia. Misalnya marah sampai membalikkan meja. Namun di lain pihak dia adalah Allah, sehingga dia dapat menubuatkan kebangkitannya dari kematian. Untuk apa Yesus memiliki hakikat ganda, manusia dan juga Allah? Yesus adalah manusia supaya dia dapat menempatkan diri sepenuhnya pada keadaan manusia. Ibrani 4:15 tertulis, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di lain pihak, Yesus adalah manusia, supaya ia dapat menyelamatkan kita. 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Adik-adik, seandainya Yesus bukan manusia, melainkan berhakikat Allah saja, maka dia tidak dapat turun ke dunia dan merasakan penderitaan manusia, penderitaan kita, kesedihanmu, penderitaanmu. Sebaliknya, jika Yesus bukan Allah, melainkan manusia saja, maka dia tidak dapat menolong kita. Yesus adalah manusia sungguhan dan sekaligus Allah sungguhan. Dia bukan 10% manusia dan 90% Allah. Bukan 50% manusia dan 50% Allah. Melainkan dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Demikian renungan Kak Masta.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau menjadi manusia seperti kami, dan Engkau Allah yang kami tinggikan. Amin. Yesus memberkati. Shalom.